Halo semuanya, balik lagi sama gue di Race Beta. Jadi di video kali ini gue mau sharing-sharing ke kalian ya. Ini gue lagi mindahin Artemia ke wadah ini habis ditetasin. Gue jadi sekarang mau sharing-sharing ke kalian kultur kutu air gue ya. Nih, jadi gue tuh sekarang ada 3 kolam kutu air ya. Satu di situ, sama satu di situ. Sekarang gue mau jelasin satu-satu. Di setiap wadah ini beda-beda ya. Jadi gue bakal jelasin pokoknya satu-satu. Jadi kita ke wadah pertama dulu ya. Nih, di wadah pertama tuh, kelihatannya kutu airnya nggak terlalu banyak. Cuman dia halus-halus. Terus berminyak. Ini berminyak karena apa? Karena casut. Ini gue ngasih casut ke sini. Jadinya kayak gini. Casutnya itu lumayan banyak gue kasihnya. Tapi kenapa gue biarin aja? Karena pengalaman gue, kalau gue kasih casut terus airnya berminyak itu bagus kalau menurut gue. Karena kalau kata orang-orang itu ntar kutirnya nggak bisa nafas atau gimana. Enggak, menurut gue bukan kayak gitu ya. Kalau menurut gue airnya malah cocok. Tapi kalau misalnya masalah berminyak karena kotoran puyuh, kayaknya memang ngaruh. Mungkin kalau misalnya pakai kotoran puyuh terus berminyak itu jadi racun. Karena balik lagi, kotoran puyuh tuh airnya bikin hitam, terus jadi bikin busuk. Kalau misalnya pakai casut ini enggak ya. Tuh, kalau misalnya gue lihat itu dia perkembangannya mulai ada banyak. Jadi ini isinya tuh bukan pakai air lele, tapi pakai air hijau ya. Air hijaunya itu air hijau yang dari ikan, bukan dari air lele. Nah, jadi beda ya yang di sini. Yang di sini tuh air casut, terus dicampur air hijau yang dari ikan. Pokoknya bekas ikan cupang sama sama air casut. Jadi air casut plus air hijau yang dari ikan. Nah, terus ini full matahari, kena hujan juga nggak apa-apa. Lebih bagus karena kena hujan. Kalau misalnya keadaan kayak kena minyak kayak gini, itu lebih bagus. Nah, terus kita ke wadah kedua ya. Nih, ini wadah kedua. Di sini kutirnya juga belum terlalu banyak. Karena ini baru ya. Ini wadah ini baru gue buat. Tapi kalau misalnya dilihat jentiknya udah banyak banget. Ini jentik kebun. Terus kutirnya juga udah mulai kelihatan perkembangannya. Meskipun nggak terlalu banyak, cuman udah kelihatan. Ini susah ngelihatnya, cuman kalau diserok juga ini nggak terlalu kelihatan karena masih gak banyak. Kalau yang di sini, ini gue pakai air casut, terus pakai air bekas ikan ya. Ini kalau misalnya kalian sering ngikutin gue di video-video gue, ini asalnya kan baskomnya itu ada di sini. Nah, yang ini kan udah pada bening, ini udah bening, yang ini udah bening, udah bagus airnya. Nah, yang di sini asalnya di sini, yang baskom yang ini tuh yang dipakai sama buat kultur kutu air tuh asalnya di sini. Nah, airnya itu kan kotor karena udah lama nggak dikuras. Terus ada air ketapangnya juga. Jadi yaudah sekalian aja gue mau bikin percobaan. Airnya itu udah lumayan bau ikan gitu, bau hanyir. Terus ketapangnya gue ambilin, gue kuras airnya. Ikannya gue pindahin ke wadah-wadahnya ya, ke wadah yang lain. Terus akhirnya gue coba kesiniin, pindahin biar kena mataharinya lebih cepet. Karena kan matahari datang dari sana, terus dia perlahan-lahan ke sini. Nah, habis itu ini gua kasih air hijau juga plus air casut. Ini airnya lumayan berminyak ya. Gua setiap beli casut, airnya itu pasti gua campur-campurin, tapi gua lebih mentingin kolam yang di sana. Nanti gua bakal jelasin yang di sana. Nah, jadi yang di sini tuh ini coklat airnya. Kalau misalnya nih, gue coba ini ya, ini tuh airnya coklat. Tapi sekarang mulai hijau. Tuh, ini sekarang mulai hijau.
bertahap. Nanti kalau misalnya hijaunya pekat, mungkin kutir gue bakal meledak di sini. Jadi ini asalnya coklatnya itu karena coklat ketapang, tapi sekarang udah mulai hijau. Ini gue biarin. Ini kalau airnya surut, pasti air yang di kolam-kolam itu kalau misalnya ada ininya, apa namanya tuh, kalau ada renggang-renggangnya gue cemplungin aja ke sini airnya. Ntar gue bakal update lagi. Jadi ini waktu gue bikin itu nggak gue videoin karena buru-buru waktu itu bikinnya. Terus akhirnya ya udah seadanya aja sekarang bikin videonya gini. Ntar gue bakal update lagi. Ini soalnya ini juga baru juga, sekitar udah 2 hari. Airnya udah hijau, asalnya coklat banget. Sekarang gue mau ke kolam yang ketiga ya. Kalau kolam ketiga nggak usah ditanya lagi ya. Kalian juga udah pada tahu kolam ketiga itu gue udah jadi kolam abadi. Udah nggak bakal mungkin apa namanya tuh, udah nggak bakalan mungkin nggak ada kutirnya. Pasti bakal penuh banget kutir gue. Ini airnya aja udah bagus, nggak pernah gue kuras, nggak pernah gue bersihin. Pokoknya seadanya aja gini terus, cemplungin casut gue cemplungin. Kalau misalnya ini tiap hari tuh air misalnya hujan naik, ntar tuh surut sendiri. Karena apa? Karena ini ya menguap dari matahari. Jadi menguap, airnya makin surut. Di ini aja udah ditinggalin udah kelihatan ini nih airnya tuh udah turun, udah kelihatan. Dan terus kalau misalnya kalian lihat ini apa, ini hujan ya, gerimis nih, ini gerimis lagi hujan guys, ini lagi hujan padahal mataharinya lagi tebal banget, lagi hujan nih. Kita coba serok, gue coba serok pakai serokan ini deh biar jelas ya. Bentar. Gue coba serok pakai ini ya. Terus kita ke wadah sini deh. Nah, ini sekalian gue mau ngasih makan ikan nanti ya. Nih kalau buat yang sering ngikutin video gue, kalian pasti tahu ini kolam gue udah pasti kolam abadi. Mau digimanain pun juga, wah ini mah kolamnya udah asik. Nggak usah di setting lagi tuh. Kolamnya udah bukan kolam kaleng-kaleng ini mah, udah nggak usah di setting lagi loh. Kutirnya banyak banget ya. Itu lele ya tuh, di sini lele, ini kutu air. Jadi kalau yang di sini nyurut, biasanya kalau nggak yang di sini dikuras dikit, ntar yang di situ masuk ke sini, yang di sana ganti air gitu. Jadi di sini nggak pernah dikuras airnya, jadi santuy. Tuh masih banyak. Mau misalnya mau diserokin lagi. Sini nggak bakal habis kalau tuh. Kalau misalnya apa namanya tuh, kalau misalnya kalian udah punya air yang airnya tuh udah bagus banget, misalnya kayak gini contohnya, kalau nggak pakai terpal juga nggak apa-apa. Terus jangan pernah kalian kuras, meskipun apa namanya tuh bau banget atau gimana, terus aja didiemin sampai akhirnya apa namanya tuh, akhirnya kolamnya itu ngasilin lumpur sendiri ya. Lumpurnya tuh lumpur hijau gitu. Tuh ini pada ke atas lagi, habis diserokin, gue serokin lagi biar ngebuktiin aja kalau misalnya kultur gue tuh banyak. Tuh nih, nah ada kan lumpur-lumpurnya tuh kelihatan naik semua. Ini lumpur-lumpurnya tuh lumpur hijau gitu. Terus kalau misalnya siang itu di sini kolamnya tuh jadi berbusa. Kalau siang itu di sini kolamnya jadi berbusa. Gue jelasin kenapa jadi berbusa. Karena di sini tuh banyak kayak zat-zat apa namanya, kayak
nggak tahu tumbuhan, nggak tahu apa yang ngasilin klorofil gitu ya. Klorofil tuh ini yang kayak green water gini, terus dia kan ngasilin oksigen gitu. Nah, si oksigennya itu keluar dari kolam ini, jadi ini tuh udah kaya banget sama oksigen. Semua kutir aja ini bertahan lama banget, nggak pernah gue kuras-kuras sama sekali. Ini kutir tuh banyak banget tuh, penuh ya. Sempet tinggal dibersihin aja, cuma tinggal dikasih serokan itu tuh tepung, bersih itu dari jentik tuh. Ini sebenarnya masih banyak banget kalau misalnya kalian lihat tuh. Nanti tuh ini ke atas lagi yang di bawah-bawahnya tuh, karena kan tadi tuh penuh banget, jadi nggak kebagian ke atasnya. Nanti tuh kalau misalnya udah sepi lagi sini, ke atas lagi, yang dari bawah, yang di bawah ke atas lagi, yang di bawah ke atas lagi, gitu aja terus tuh. Terus kalau misalnya kutir yang mati pasti ke apa namanya tuh, ke makan sama lumpur yang di bawah itu, diurai, jadinya nggak ngebusuk di kolam. Makanya air yang makin lama, yang apa namanya tuh, air yang diendapin kayak gini misalnya ya, udah lama banget sampai airnya tuh ngasilin warna hijau yang bener-bener bagus hijaunya tuh. Itu biasanya air udah cocok banget buat kutir. Jadi nggak usah, kalau misalnya ini nggak usah kalian kuras-kuras. Yang pasti kalau misalnya kalian mau bersihin dari jentik ya, kalian bisa ditutup kolamnya ini. Kalau misalnya kalian mau bersih dari lalat buah, kalian tutup pokoknya wadahnya itu. Kalau misalnya enggak ya kalian tiap hari serokin di atas permukaannya itu kalau ada telur nyamuk. Kalau gue biarin aja. Jadi biar ini, karena gue juga butuh jentiknya juga. Karena kalau misalnya ikan makin banyak pasti pakannya juga makin banyak tuh. Masih banyak banget ngerimbai. Nih ini juga. Nah ini gue bakal balikin lagi ke sini. Karena nggak mungkin juga gue pakai semuanya tuh. Banyak banget. Buat kalian yang udah sering nonton gue, kalau misalnya kalian ngikutin apa yang gue ikutin, nih hasilnya bakal kayak gini. Pokoknya tiap hari kalian harus punya casut. Kalau nggak seminggu sekali minimal, seminggu sekali. Kalau gue biasanya tiap hari, karena gue kalau beli casut itu 1 liter. Nah setiap hari itu pasti ada aja apa namanya tuh, casut yang mati kan, si airnya itu jadi busuk. Nah ganti terus airnya, ganti terus. Nah air yang busuknya itu cemplungin ke kolam kutir kalian. Gue jamin pasti bakal banyak, serius. Karena ini gue berbicara sesuai fakta dan sesuai pengalaman gue. Gue nggak ada yang gue umpet-umpetin. Ini gue kasih air lele, ada lelenya di situ. Ini kolamnya nyambung karena kayak gitu tuh, ada lubangnya gitu. Terus ini airnya nggak pernah gue kuras. Kalian lihat sendiri dari video gue dari video gue awal waktu itu, yang karena yang asalnya di situ ada kolam kutir, gue pindah ke sini karena keserang sama anak kodok. Akhirnya pindah ke sini. Nah dari awal pindah ke sini sampai sekarang ini air nggak pernah gue ganti. Kalau misalnya gue ganti itu pasti kelihatan kan airnya bakal jadi lumayan agak bersih gitu. Meskipun misalnya air dari situ masuk ke sini, kalau misalnya air barunya datang pasti hijaunya juga gak bakal hijau sepekat ini. Nah jadi kalau menurut gua, kultur kutu air itu butuh proses. Jadi kalau misalnya menurut kalian kok kolam kutir gua nggak meledak-meledak, kalian terus hajar, jangan kalian kuras, kalian terus hajar, masukin lagi sampai akhirnya wadah kalian itu ngasilin lumpur sendiri yang hijau-hijau gitu. Kalau nggak lumut yang busuk kayaknya, nggak tahu gimana. Pokoknya jadi ada lumpurnya di bawah. Ntar kalau misalnya kalian ini, gue mau bakal coba kasih lihat ke kalian dasarnya itu kayak gimana. Yang pasti kotornya itu bukan kotor karena lumpur hijau gitu. Jadi sekali lagi buat kalian yang udah nonton, udah like, udah share video ini, makasih banyak. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.